Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12128250003, asal LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, program studi pendidikan matematika. Saya akan menyampaikan pembelajaran materi barisan dan deret aritmatika di kelas 10B. Asal instansi saya dari SMA Puncak Darussalam yang terletak di Desa Potokan Daya, Kecamatan Pelangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran ini, saya minta cek kebersihan yang ada di samping bawah kalian. Ayo dicek sekalian sekarang. Sudah bersih? Selanjutnya saya minta kerapian baju kalian. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Pada hari ini ada yang tidak masuk. Sepertinya ada waktu kosong di sini. Siapa yang tidak masuk? Abdul Halim mana? Sakit apa? Sakit perut. Semoga Abdul Halim diberikan kesembuhannya dan besok. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Memasuki materi hari ini tentang barisan dan deret aritmatika, di mana barisan dan deret ini ada dua macam, yaitu aritmatika dan geometri. Baik, sekarang yang akan dipelajari adalah barisan dan deret aritmatika. Yang ini, paham? Pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pola. Ya, saudara Rikin. Pola bilangan adalah susunan anggota yang membentuk
sikap, di mana penilaian sikap ini terdiri dari saling menghargai dan semangat belajar. Ini akan menilai saya nanti. Terus pengetahuan. Pengetahuan ini adalah ada pretest, ada LKPD, dan ada post-test. Pretest ini akan saya kasih nanti sebelum pembelajaran dimulai. LKPD ini nanti bentuk kelompok ya. Kalau post-test ini terakhir. Terus keterampilan. Keterampilan yang saya nilai adalah presentasi dan diskusi. Sekarang masuk ke pretest. Pretest ini untuk menguji kemampuan kaliannya, silakan diisi. Di sini ada nama dan nomor absen. Tujuan pembelajaran ini adalah menentukan suku N. Misal mencari taburan ke 45 hari. Bisa menggunakan ini ya, suku N suatu barisan aritmatika. Terus menentukan jumlahnya, jumlah taburan kita. Misal jumlah taburan kita selama 45 hari itu berapa? Kita itu menggunakan ini. Jumlah N suku pertama suatu derek aritmatika. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang
video materi barusan, panennya dalam 1 tahun 2 sektor ini berapa? Ada yang tahu? 600 buah stroberi. Kalau kuenya dalam 1 bulan berapa? 960. Sekarang saya tanya, pada penjelasan materi barusan, rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau SN 1/2 N kali tahu panjang keting kanan yang tahu ya apa rumusnya bikin kalitin SN 1/2 M kali 2A tambah N min 1 kali B kali 2A ditambah N min 1 kali B. Benar? Benar. Sekarang sampai sini paham? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Ya. Setelah melihat video barusan, saya masih bingung Pak cara mencari barisan dan deretan aritmatika. Bisa diberikan contoh yang lain Pak? Masih bingung? Penjelasan barusan kita contoh lain ya. Misalnya ada sebuah barisan aritmatika, misal 2, 4, 6, 8, 10. Maka jika kita mencari suku ke 61 misal, suku ke 61. Yang kedua bisa dilihatkannya jumlahnya, jumlah dari 20 suku pertama. Misalnya, ada sebuah barisan 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang ditanya pertama adalah suku ke 61. Yang kedua jumlah 20 suku pertama. Yang A ini menggunakan apa rumus apa? Rumus ke ini 1. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Saya akan membentuk kelompok di mana ini kelompok yang sudah berdasarkan kemarin-kemarinnya ya, kemampuan awal kemarin-kemarinnya. Ini kelompok pertama. Di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Ya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Seterusnya kelompok 5, kelompok 6. Ayo silakan gabungkan kelompoknya, berbagi kelompok. Oke, perhatikan dulu. Di sini ada ini isi materi ya. Silakan kalian pelajari dulu. Setelah itu ada LKPD. LKPD ini ada sebuah permasalahan kontekstualnya di sini tentang barisan dan deretan aritmatika. Setelah itu saya akan nanti kasih ini penilaian teman sejawab ya ini supaya saya kasih nanti. Halo. Di sini di penilaian teman sebaya ya, ada positif negatifnya. Kalau yang positif ini dari nomor 3 dari nomor 4 sampai 6. Kalau ini tadi dari nomor 1 sampai 3. Silakan ada itu keterangannya. Dipahami nanti itu dinilai. Silakan lihat dulu LKPD-nya.
Selatan gini, utara gini. Ini namanya tidak gini. Konsentrasi. Menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat. Kami adalah kelompok 3. Nama saya Haikal dan di sebelahnya saya ada Ramadan dan berita diri saya nama Haidil. Baik, saya akan membacakan soal yang pertama. Seorang anak bernama Rifa ingin membeli sepeda. Ayo rasakan nanya, rasakan. Kali mulai dari hari pertama menabung sebanyak 3.000 rupiah. Ia menabung lagi pada hari kedua menabung dengan jumlah 5.000 rupiah. Pada hari ketiga Iva menabung dengan 7.000 rupiah dan seterusnya dengan penambahan yang tetap setiap harinya. Jika cukup berlalu, A. Tentukan besar tabungan Iva pada bulan ketiga. B. Itulah total tabungan Iva setelah 1 bulan. Ayo perhatikan, ini penjelasan dari temannya. Jumlahnya adalah tabungan Iva 4.520.000 rupiah. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pada permasalahan yang kedua, yaitu tentang pembagian jabatan kursi di suatu gedung. Nah, di sini ada satu soal yang mana dalam soal tersebut terdapat 3 pertanyaan dan berikut soalnya bisa dibacakan Mas Aku. Adalah pada atas nampak deretan kursi pada suatu gedung. Diperhatikan baik. Pertunjukan festival budaya yang diadakan di kota Pamekasan. Susunan kursi pada suatu gedung pertunjukan diatur sedemikian rupa. Banyak kursi pada baris paling depan sebanyak 18 kursi. Banyak kursi pada baris berikutnya selalu bertambah 2 baris
dari garis berikutnya. Kita harus memahami dulu hal-hal apa yang harus dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan sini. Dan di sini diketahui bahwasanya pada kursi paling depan itu ada sebanyak 18 kursi. Dan deretan kursi ke belakang itu sebanyak 30 kursi. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama. Berapa banyak kursi pada baris terakhir? Jadi kita membutuhkan untuk melihat ada berapa banyak kursi pada barisan ke-30. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap kursi itu berjumlah 2 kursi. Dari 18 kursi, kursi kedua itu 62 terus sampai ke belakang. Jadi diketahui ketika kita masuki pada rumus aritmatika, jalan pertama kita mengidentifikasi suku pertama A, yaitu sebanyak 18 kursi. Dan juga beda itu sebenarnya kita peroleh dari hasil pengurangan suku kedua pada suku pertama, yaitu 2. Setelah itu cara untuk menentukan pada kursi ke-30 ialah dengan menggunakan rumus suku ke N, UN dengan rumus A plus N 1 kali B. Diperoleh U30 sama dengan 18 kali 30 min 1 kali 2 menghasilkan 18 ditambah 29 kali 2. Kita utamakan pada perkalian. 29 dikali 2 menghasilkan 58. Jadi kita lanjutkan U30 sama dengan 18 dikali 58 dan menghasilkan 76. Jadi banyak kursi pada baris terakhir, yaitu pada baris ke-30 adalah 76 kursi. Oke, sebelum saya lanjutkan ke soal selanjutnya, ada yang ditanyakan? Mungkin sekian dari kami. Kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan terlebih dahulu. Silakan ada yang ditanyakan dari penjelasan temannya. Dalam semuanya. Oke, kalau misalkan sudah paham semuanya, kami ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian persepsi kepada kelompok yang ini ya. Kenapa N-nya 90? Ini kenapa N-nya 90? Ini N-nya apa N-nya? Suku berapa? 90. Kan yang ditanya ini 3 bulan kan? Dalam 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Karena 30 dikali 3 maka 90. Terus ini kenapa 210? Karena 7 bulan. Lihat kan? Tabungnya berapa? 44.520. Sampai ini ada yang ditanyakan dulu? Silakan kalian buka kalau semuanya. Oke, sudah semua rapi. Baik. Memasuki terakhir di sini adalah kesimpulan pembelajaran. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Aritmatika. Apa manfaat dari pembelajaran ini? Ada yang tahu? Silakan tangannya. Mempelajari barisan dan data ini apa? Ya. Saya Pak, menghitung pola pertumbuhan tabungan. Menghitung pola apa? Jadi manfaat mempelajari barisan ini adalah menghitung pola pertumbuhan tabungan. Ini misal, namanya ya. Misal tabungan yang hari pertama 3.000, tabungan kedua 5.000, maka kita bisa tahu tabungannya ke 3 bulan. Terus ada yang tahu apa itu barisan aritmatika apa? Dari aritmatika ada yang tahu? Silakan dengan apa barisan aritmatika? Ada yang tahu barisan? Ya, ini. Barisan aritmatika adalah satu barisan bilangan yang berikutnya diperoleh dengan cara 6
A plus M min 1 kali B. Diagram kalau dia kasih kata punya, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. SE 1 per 2M kali 2A tambah CM min 1 kali B. Ya, benar. Berarti kalian paham ya apa pelajaran ini sudah masuk semua kelompoknya. Sekarang saya akan memberikan proses. Proses ini ya untuk mengukur kemampuan kalian pada awal pembelajaran sampai barusan kelompok. Ini tempat referensi, silakan diisi juga. Pelajaran ini apakah menyenangkan atau membosankan? Apa yang disukai dari pembelajaran ini? Apa? Oke, jangan mempelajari anak ini bisa mengenai apa saja pesan? Untuk materi selanjutnya itu adalah barisan dan deret geometri. Ini beda rumus lagi. Kan barisan dan deret apa? Aritmatika kan? Untuk pertemuannya barisan dan deret geometri. Karena waktunya sudah sampai, marilah kita duduk bersama dengan pembelajaran andalan. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.